kita harus berhenti ketika kita masih memiliki kemungkinan untuk berhenti, atau kita tidak akan terhentikan lagi untuk berbuat dosa dan menerima hukuman karena dosa kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan dan mengikuti kehidupan Nabi Yeremia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa mengikuti kehidupan kami, bahkan sesungguhnya Tuhanlah yang terlibat memberikan kehidupan, memberikan kekuatan, memberikan kecukupan, memberikan damai sejahtera Tuhan. Kami sekali lagi datang memohon pertolongan Roh Kudus, khususnya supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, dan bahkan supaya kami mendapatkan sapaan pribadi Tuhan melalui apa yang kami baca dan kami renungkan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dahulu kitab Yeremia pasal yang pertama, dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10 dituliskan demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diperkirakan Nabi Yeremia dipanggil Tuhan menjadi nabi sekitar tahun 627 sebelum Masehi. Dan itu adalah 1 tahun sesudah Raja Yosia memulai reformasi untuk membawa kembali bangsa Yehuda beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Tahun 627 juga merupakan tahun di mana Raja Asyur
Asyurbanipal, penguasa terbesar yang terakhir kerajaan Asyur, meninggal. Dan dalam situasi melemahnya kerajaan Asyur inilah kerajaan Babel memerdekakan diri dan nanti akan menjadi semakin kuat dan semakin kuat, bahkan akan mengalahkan kerajaan Asyur. Dan pada gilirannya, seperti nubuatan Nabi Yeremia, menelan kerajaan Yehuda. Tetapi dengan wafatnya Yosia dalam peperangan melawan Mesir di dataran Megiddo, orang-orang Yehuda yang sesungguhnya belum bertobat dan kembali kepada Tuhan, segera membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan kembali menyembah kepada Baal, berhala-berhala, Allah-Allah yang sesungguhnya adalah Allah palsu. Yeremia bekerja pada tahun-tahun terakhir kerajaan Yehuda. Kita bisa memperhatikan raja-raja yang disebut Yosia, lalu Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Ada satu yang tidak terlalu disebut adalah Yoahas, karena Yoahas hanya memerintah selama 2 atau 3 bulan. Raja-raja keturunan Yosia ini, anak dan cucunya, yang memerintah sekitar 25 tahun, adalah tahun-tahun yang suram dan gelap. Oleh karena tahun-tahun itulah, kerajaan Yehuda, bangsa Yehuda, kalau diumpamakan seperti buah, dosa mereka sudah matang. Dan karena itu akan segera dipetik, dan Yehuda akan dibuang ke Babel. Dan dalam situasi krisis dan genting inilah, Yeremia dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi dan bertugas sebagai orangnya Tuhan, memperingatkan umatnya, tetapi sekaligus mengundang umat Yehuda untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat sebelum hukuman Tuhan akan dijatuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Tuhan menyadari Yeremia masih muda, dan lebih-lebih Tuhan tahu bahwa bangsa Yehuda sudah tidak akan bersedia untuk diperingatkan dan kembali kepada Tuhan, Yeremia akan ditolak. Yeremia akan mendapatkan perlawanan, dan bahkan Yeremia akan dianiaya. Oleh karena itu Tuhan menegaskan kepada Yeremia bahwa ia sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ia sudah dipilih Tuhan, ditetapkan sebagai nabi, bahkan sebelum ia ada dalam kandungan ibunya, sebelum ia dilahirkan. Dan sekaligus Tuhan memberikan jaminan kepada Yeremia bahwa Tuhan yang akan memimpin dan menyertai Yeremia. Di dalam pasal 1 ayat 17 sampai dengan 19, Tuhan memberikan jaminannya. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yeremia ibarat maju perang seorang diri, melawan seluruh bangsa, melawan seluruh bangsanya, baik raja-raja, baik pemuka-pemuka, baik para imam maupun rakyat
Yeremia seorang diri melawan seluruh bangsa. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa Yeremia bukan seorang diri. Oleh karena Tuhan menyertai Yeremia, Tuhan yang akan melindungi Yeremia. Kota yang berkubu, tiang besi, tembok tembaga, gambar yang dipakai Tuhan untuk meyakinkan Yeremia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia sesungguhnya memiliki peran ganda. Paling tidak itu yang dilakukan Yeremia. Pada bagian yang pertama adalah dia diutus Tuhan, dia orangnya Tuhan, dia mesti bersama dengan Tuhan. Katakanlah secara sederhana, berpihak kepada Tuhan. Dan Yeremia akan melakukan tugasnya untuk Tuhan. Tetapi pada kali yang lain, kali berikutnya, bagian yang kedua, Yeremia adalah bagian dari bangsa Yehuda. Segala ucapan firman Tuhan yang ia sampaikan kepada bangsanya, sesungguhnya juga menyangkut dirinya sebagai bangsa Yehuda. Oleh karena itu, Yeremia juga menempatkan diri di tempat bangsanya. Dia mencoba untuk menyelamatkan bangsanya, dia mencoba untuk berdiri bagi bangsanya di hadapan Tuhan. Kita akan melihat dua hal ini. Yang pertama adalah sebagai nabinya Tuhan, Yeremia menyampaikan isi hatinya Tuhan. Saya kutipkan untuk Bapak Ibu sebuah kumpulan dari ungkapan-ungkapan isi hati Tuhan. Di dalam pasal 2 ayat 21, Tuhan berkata, "Aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar." Di dalam pasal 2 ayat 32, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang. Di dalam pasal 2 ayat 11c, lihat apa ada yang terjadi seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Pasal 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Dan di dalam pasal 2 ayat yang ke-8, para imam tidak lagi bertanya, "Di manakah Tuhan?" Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Masih dilanjutkan. Pasal 5 ayat 31, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Pasal 6 ayat 13, sesungguhnya dari yang kecil sampai besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Pasal 2 ayat 28c maupun pada pasal 11 ayat yang ke-13. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Karena itulah Tuhan memberikan penilaiannya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak yang tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat.
Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Pasal 4 ayat 22. Dengarlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, dan yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Pasal 5 ayat 21 dan 22a. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Pasal 5 ayat 23. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Sesuatu yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Pasal 19 ayat yang kelima. Dosa bangsa Yehuda ini bukan cuma mempersembahkan korban kepada Baal, tetapi mempersembahkan anak, membakar anak untuk Baal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan menjatuhkan hukumannya, Tuhan masih ingin untuk memperingatkan umatnya ini. Dan dalam rangka itulah Nabi Yeremia dipanggil sebagai nabi. Tuhan menegaskan kepada Yeremia supaya Yeremia menjadi seorang yang menguji keputusan-keputusan yang akan dijatuhkan oleh Tuhan. Menguji fakta, bagaimana realita kehidupan umat Yehuda ini. Dan apakah tepat jikalau Tuhan akhirnya memutuskan hukumannya. Tuhan berkata demikian, aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekalian mereka berlaku busuk. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Pasal 6 ayat 27, 28, tetapi juga 30. Sesungguhnya Tuhan masih bersedia untuk mengubahkan keputusannya untuk menjatuhkan hukuman. Apabila umatnya bersedia untuk mendengar peringatan Tuhan, peringatan Nabi Yeremia. Dikatakan di dalam peringatan Yeremia kepada bangsanya, jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan dan keadilan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Panggilan untuk bertobat ini terdapat pada pasal yang keempat, ayat 1, 2, dan 4. Mari kita lanjutkan. Di dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menjumpai seorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu.
Tuhan bersedia untuk mengampuni jikalau ada, bahkan dikatakan seorang yang mau melakukan keadilan dan mencari kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia ditetapkan sebagai nabi sekaligus hakim. Yeremia ditugasi untuk menjadi penguji. Dan karena itu Yeremia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan teguran Tuhan. Tetapi juga menyampaikan panggilan Tuhan supaya bertobat. Yeremia menyampaikan teguran Tuhan supaya umat Yehuda melakukan keadilan dan tidak menindas orang asing, anak yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dan tidak mengikuti Allah lain. Karena dengan segala perbuatan jahat dan keji itu, tetapi kemudian orang-orang Yehuda datang ke bait suci, berdiri dan berdoa di bait suci tanpa merasa bersalah dan seolah-olah tidak ada masalah. Yeremia menyampaikan mereka membuat bait suci menjadi sarang penyamun. Pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan 11. Yeremia menyampaikan peringatan Tuhan karena umat Yehuda telah meninggalkan Taurat Tuhan dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Pasal 9 ayat 13. Maka Tuhan akan menghukum dengan maut, dengan pedang, dengan kelaparan, dan menjadikan mereka tawanan musuh. Pasal 15 ayat 2b. Juga Tuhan akan menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa yang tidak mereka kenal. Dan pedang akan mengejar mereka. Pasal 9 ayat 16. Hukuman Tuhan akan membuat banyak sekali orang-orang Yehuda tercampak di jalan-jalan mati disebabkan oleh pedang dan kelaparan sehingga tidak ada yang mengubur. Pasal 14 ayat yang ke-16. Tetapi orang-orang Yehuda tidak mau mendengar peringatan Yeremia. Bahkan orang-orang di Anatot, desa Yeremia sendiri, mengadakan persepakatan jahat, mengancam akan membunuh Nabi Yeremia bila Nabi Yeremia tetap bernubuat demi nama Tuhan. Pasal 11 ayat 19 dan 21. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menyampaikan firman Tuhan. Yeremia menyampaikan peringatan Tuhan. Yeremia menyampaikan ancaman hukuman Tuhan. Dan Yeremia menerima respon bangsanya. Dan inilah kesimpulan Yeremia di dalam pasal yang ke-5 ayat 3d. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Yeremia kemudian mencoba untuk mencari kebenaran yang lebih jauh. Yeremia melanjutkan pengamatannya. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara dengan mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali pengikat. Sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Pasal yang ke-5 ayat 4 dan 5 dan ayat yang ke-6 bagian E. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia sudah berusaha, tetapi bangsanya tidak memberikan respon yang seharusnya, yang diharapkan Tuhan dan yang diharapkan
dilakukan oleh Yeremia. Oleh karena itu, ketetapan Tuhan, keputusan Tuhan, hukuman Tuhan pasti akan dijatuhkan. Tetapi Yeremia berusaha untuk meminta pengampunan Tuhan bagi bangsanya. Di dalam pasal yang ke-14, ayat 19, 21, dan 22 bagian C, Yeremia bertanya dan berkata kepada Tuhan, "Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Bukankah hanya engkau saja, Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya Tuhan mendengar permohonan, permintaan pengampunan. Biasanya Tuhan bersedia untuk menunda hukumannya. Tetapi agaknya periode raja-raja terakhir sesudah Yosia ini adalah periode terakhir. Tidak mungkin lagi Tuhan mengundur dan menunda hukumannya. Karena itu Tuhan menjawab permintaan nabinya untuk mendapatkan pengampunan bagi bangsa Yehuda. Tuhan berfirman kepadaku, "Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Pasal 15 ayat 1 dan 2. Tuhan sudah tidak bisa lagi menunda untuk menjatuhkan hukumannya. Dan karena itu hukuman itu pasti akan dijatuhkan. Kita menemukan juga 3 kali Nabi Yeremia dilarang berdoa untuk bangsanya. Pasal 7 ayat 16, pasal 11 ayat 14, pasal 14 ayat yang ke-11. Tuhan berkata, janganlah berdoa untuk bangsa ini, karena Tuhan tidak akan mendengarkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia sudah berupaya untuk memperingatkan. Yeremia sudah berupaya untuk memintakan pengampunan bagi bangsanya. Tetapi Tuhan tetap kepada keputusannya. Tidak bertobat, hukuman akan dijatuhkan. Dan karena itu, ini hal yang sangat berat bagi Yeremia. Yeremia harus menyampaikan keputusan Tuhan, bahwa Tuhan akan segera menghukum umatnya. Tuhan memberikan alasan supaya Yeremia dapat menjawab bangsanya. Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Apakah Tuhan menghukum bangsa Yehuda pada zaman Yeremia karena dosa nenek moyang? Tidak. Oleh karena kelanjutannya dikatakan, dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat,
kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Pasal yang ke-16 ayat 11 dan 12. Maka hukuman Tuhan disampaikan. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang dan malam. Sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Pasal 16 ayat yang ke-13. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat kamu menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Pasal 17 ayat yang ke-4. Tuhan akan membuat bangsa Yehuda tertawan, dibawa sebagai budak, dan karena itu mereka akan kehilangan tanah pusaka yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama, Yeremia sebagai nabinya Tuhan, orangnya Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan peringatan Tuhan, kemarahan Tuhan. Dan Yeremia melakukannya. Tetapi pada bagian yang lain, Yeremia adalah bagian dari bangsa Yehuda. Apa yang diucapkan Tuhan untuk bangsa Yehuda, Yeremia juga ikut merasakan, Yeremia juga ikut dalam apa yang sesungguhnya menjadi hukuman bagi bangsanya. Karena itu mari kita lihat apa yang diupayakan Yeremia bagi bangsanya. Dikatakan di dalam pasal 18 ayat yang ke-20, 22b dan 23. Yeremia berdiri di hadapan Tuhan memohonkan supaya murka Tuhan terhadap bangsanya surut. Tetapi orang-orang Yehuda malahan menggali lubang untuk Nabi Yeremia, memasang jerat untuk kaki Yeremia. Mereka berencana untuk membunuh Nabi Yeremia. Yeremia melakukan apa yang baik, tetapi bangsanya membalas dengan apa yang jahat. Air susu dibalas dengan air tuba. Demikian juga kita melihat di dalam bagian lain. Pasal 19 ayat 13, 20 ayat yang kedua. Ketika Nabi Yeremia menubuatkan Yerusalem dan kota-kota Yehuda akan menjadi seperti lembah Tofet, lembah Ben Hinnom, tempat pembuangan mayat yang najis. Nabi Yeremia dipukul dan dipasung oleh imam kepala rumah Tuhan, Pasyur bin Immer. Dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum sedemikian mengerikan sehingga di kota-kota Yehuda mayat-mayat akan bergelimpangan, sehingga kota-kota Yehuda akan menjadi seperti Tofet, tempat di mana mayat biasanya diletakkan, dibawa ke sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menubuatkan kemusnahan bait suci. Bait suci akan dibuat Tuhan seperti rumah Tuhan di Silo yang akhirnya musnah. Dan karena pemberitaan ini, Yeremia akan dihukum mati oleh orang banyak. Tetapi Yeremia diselamatkan oleh Ahikam bin Safat. Pasal 26 ayat 8 sampai dengan 11. Dan ketika Yeremia harus melakukan urusan pribadi untuk pembagian warisan, dan dia pergi ke daerah Binyamin,
Nabi Yeremia ditangkap dengan tuduhan akan menyeberang dan membelot kepada orang-orang Kasdim Babel. Sehingga Nabi Yeremia dipenjarakan dalam ruang cadangan air di bawah tanah. Pasal 37 ayat 12 sampai dengan 16. Walaupun kemudian Nabi Yeremia dikeluarkan dan dipindahkan di pelataran penjagaan. Pasal 37 ayat yang ke-21. Nabi Yeremia menyerukan supaya orang-orang Yehuda menyerah kepada Babel. Dan Nabi Yeremia dikatakan tidak mengusahakan kesejahteraan bangsa dan melemahkan prajurit. Lalu Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam perigi yang berisi lumpur milik Pangeran Malkia. Pasal 38 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi atas pertolongan Ebed-Melech, Yeremia kemudian dikeluarkan dari dalam perigi dan dipindahkan di pelataran penjagaan. Pasal 38 ayat 7 sampai dengan 12. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yehuda sudah sedemikian berdosa. Bangsa Yehuda sudah sedemikian meninggalkan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi bersedia diperingatkan. Mereka sudah tidak lagi bersedia mendengar firman Tuhan, peringatan Nabi Yeremia. Dan bahkan ketika Nabi Yeremia berupaya untuk kebaikan bangsanya, memperingatkan bangsanya, menegur bangsanya, menyampaikan ancaman hukuman Tuhan, orang-orang Yehuda justru berupaya untuk membunuh Nabi Yeremia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang berbuat salah dan dosa dimulai dengan kesalahan dosa yang kecil. Menipu, berbohong. Betapa ketika kita menipu bohong yang pertama, kita begitu merasa bersalah. Kita bahkan merasakan badan kita berkeringat dingin. Tetapi ketika kita sekali berbohong dan berhasil, ternyata kita kemudian lebih mudah ketika berbohong yang kedua, dan yang ketiga, dan yang seterusnya. Sehingga bisa jadi orang-orang tertentu menjadikan kebohongan, berbohong adalah kebiasaannya. Hidupnya untuk berbohong. Dia sudah tidak lagi punya perasaan bersalah ketika membohongi siapapun. Demikian juga dengan berdosa. Ketika kita berbuat dosa dan berbuat dosa, dan sampai pada titik di mana kita tidak bisa kembali, kita sungguh-sungguh akan terus berbuat dosa. Walaupun kita diperingatkan Tuhan lewat hamba-hambanya, kita bukannya akan insyaf, kita justru akan menjadi marah. Kita merasa orang-orang ini sebagai pengganggu, dan bahkan mungkin kita akan berupaya untuk menyingkirkannya, kalau perlu membunuhnya. Mungkin banyak orang berpikir bahwa dosanya hanya dosa kecil. Kalau nanti mereka ingin untuk tidak lagi berbuat dosa itu, mereka akan bisa menghentikannya. Tetapi dosa ternyata bukan sebuah permainan yang sederhana. Dosa memiliki kekuatan dan kuasa yang akan terus menyebabkan orang yang melakukannya semakin melakukannya. Ibarat minum air laut, bukannya akan menghilangkan kehausan kita dengan memberikan kelegaan. Minum air garam justru akan menimbulkan kehausan, dan terus akan semakin haus. Dosa yang satu akan menimbulkan dosa yang lain, akan menjadi semakin berbuat dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kerajaan Yehuda akhirnya dihukum oleh Tuhan. Ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Tuhan memakai pedang, Tuhan memakai kelaparan, Tuhan memakai penyakit sampar, Tuhan memakai perbudakan yang masih hidup di bawah sebagai budak dan diangkut ke Babel. Kerajaan Yehuda kemudian menjadi hilang. Tuhan menginginkan pertobatan kita. Tuhan tidak ingin untuk menghukum kita. Tuhan menginginkan pertobatan kita. Karena itu mari jikalau kita ini masih memiliki kebiasaan yang salah, kebiasaan yang menyimpang dari kebenaran, kebiasaan yang tidak kudus, kita harus berhenti ketika kita masih memiliki kemungkinan untuk berhenti. Atau kita tidak akan terhentikan lagi untuk berbuat dosa dan menerima hukuman karena dosa kita. Apakah ibu bapak, saudara-saudari masih memiliki hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan? Tidak kudus di hadapan Tuhan? Apakah ibu bapak, saudara-saudari pernah ketika diingatkan teman, diperingatkan sahabat, ditegur oleh keluarga untuk hal-hal buruk, hal-hal jahat, hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata kita menjadi marah, kita bereaksi, memusuhi orang-orang yang sesungguhnya mengasihi kita dan berbuat baik kepada kita. Jangan menjadi anak dosa yang akan berakibat maut. Mari kita kembali kepada apa yang sesungguhnya menjadi kerinduan Tuhan, apa yang diupayakan Tuhan, apa yang merupakan kerja keras Tuhan, menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadikan musnahnya kerajaan Yehuda menjadi peringatan untuk kita tidak terus berbuat dosa, untuk kita tidak mengecilkan arti dari berbuat dosa. Mumpung kita masih bisa berhenti, mari kita berhenti. Mumpung masih diberi kesempatan untuk bertobat, mari kita bertobat, atau pada akhirnya kita akan ditelan oleh dosa kita. Kita akan dibawa bergulung-gulung dalam kematian yang kekal. Tuhan mengasihi kita. Amin.